Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Roila Dewi Masrura. Saya di SMA Muhammadiyah 4 mengajar pelajaran IPA kelas 7. Jadi nanti yang kelas 7 semester ini sama semester 2 nanti sama Bu Roila. Nah, masih semangat buat mengikuti MPLS kan ya? Tadi udah sama Pak Harmoko, terus yang kedua nanti sama Bu Roila. Bu Roila nanti akan menjelaskan materi tentang yang namanya budi pekerti dan tata krama. Oke, untuk tata krama kalian kan pasti udah maksudnya sering dengar apa sih yang disebut dengan tata krama. Tata krama atau sopan santun atau etiket itu udah diperkenalkan dari kita masih kecil, dari orang tua kita. Misal contohnya waktu kalian mau makan kan mesti disuruhnya pakai tangan kanan, terus sebelum makan pasti harus berdoa. Nah, selanjutnya juga ada contohnya, misal dikasih sesuatu pemberian dari orang lain, pasti kan kita harus menerimanya dengan tangan kanan dan juga mengucapkan terima kasih. Secara harfiah, tata krama itu terdiri dari dua kata, yang mana yang pertama terdiri dari kata tata, yang mana tata itu bisa berarti suatu aturan, suatu adat, suatu norma, atau bisa juga yang lainnya. Yang kedua, ada yang namanya krama. Krama itu adalah suatu cara, tingkatan, atau tindakan, atau tata cara. Jadi, bisa disimpulkan bahwa suatu tata krama itu adalah suatu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar hidup dalam bermasyarakat. Nah, di sekolah kita juga terdapat yang namanya tata krama dalam misal contohnya ketika seorang siswa bertemu dengan guru, yaitu dengan menerapkan yaitu yang namanya ada 3S. 3S adalah senyum, sapa, salam. Apa itu senyum, sapa, salam? Jadi misal kalau kalian ketemu sama bu guru, bapak ibu guru, nanti harus senyum. Pertama kan harus senyum jelas, terus yang kedua salam, harus menyapa dengan bahasa yang baik dan sopan, dan ketiga dengan mengucapkan salam. Kita sebagai sama muslim berarti harus kalau bertemu dengan muslim lainnya harus salaman, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Tata krama juga bisa diterapkan dimanapun, kapanpun, baik masa yang lalu ya. Tata krama bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, baik masa dahulu, masa saat ini, dan juga masa yang akan datang. Dalam kehidupan tata krama pergaulan antar siswa itu biasanya berhubungan dengan adapun tata krama pergaulan dalam kehidupan bagi pelajar biasanya itu bisa melingkupi yang ketiga. Ada pertama tata krama di rumah atau di keluarga, yang kedua tata krama di lingkungan sekolah, yang ketiga tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya tata krama di lingkungan keluarga atau di rumah. Untuk keluarga, kan kita tahu kalau keluarga itu adalah suatu tempat pertama dan yang paling utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang. Yang mana contoh tata krama di lingkungan keluarga itu ada yang pertama pasti jelas itu ada yang namanya menghormati orang tua. Yang kedua ada yang namanya kita harus saling menghormati. Selain menghormati itu untuk yang orang tua, tapi kalau untuk yang lebih muda kita harus saling menyayangi ya. Yang ketiga, jika diajak bicara itu harus memperhatikan. Yang keempat, nah jika kalau kalian mau bermain, mau keluar rumah, itu berarti harus dengan izin orang tua. Selanjutnya juga ada jika kalau kita salah, kita harus minta maaf. Kalau kita dikasih sesuatu oleh orang tua atau oleh saudara kita, kakak kita, adik kita, berarti kita harus mengucapkan terima kasih dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, itu ada yang namanya tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah kan merupakan lembaga formal, tempat sosialisasi siswa, yang mana untuk sekolah itu kan memiliki aturan yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Untuk tata krama yang harus
ditaati atau dilaksanakan oleh semua anggota sekolah. Yang pertama jelas tadi kan ada yang 3S tadi berarti senyum, sapa, salam. Terus yang kedua sama kayak yang ada di lingkungan keluarga, di sekolah pun kita juga harus menghormati semua warga yang sekolah, baik guru maupun karyawan atau teman juga. Lalu yang ketiga, kalau diajak teman untuk berbicara atau diajak guru waktu menerangkan pelajaran berarti harus memperhatikan. Yang keempat berarti jelas tadi kan yang namanya sekolah itu kan punya aturan, berarti aturan itu harus ditaati oleh semua warga sekolah. Lalu tata krama yang ketiga adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Sebenarnya intinya tata krama itu sama semuanya, entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Intinya harus ada sikap saling menghormati antar sesama. Jika kita udah saling menghormati, kita hormat sama orang lain, kita menghargai orang lain, berarti kita nanti akan dihormati dan dihargai pula oleh orang lain. Lalu jika ada seseorang yang mengajak bicara, berarti jelas kita harus memperhatikan. Dan kalau kalian nggak mau, misal kalian diajak ngobrol sama teman kalian, tapi kalian malah dicuekan, kan kalian nggak mau toh kalau dicuekan, berarti harus memperhatikan jika diajak bicara. Nah, tadi kan ada berbagai macam tata krama yang ada di lingkungan. Selanjutnya ada berbagai jenis tata krama. Jenis tata krama yang pertama ada yang namanya tata krama berbicara, yang kedua ada yang namanya tata krama pergaulan, yang ketiga ada yang namanya tata krama berpenampilan. Untuk yang tata krama berbicara, tadi udah Bu Roila bahas untuk tata krama berbicara. Contohnya kalau kita tadi diajak bicara orang lain atau teman kita, berarti kita harus memperhatikan. Lalu jika ada teman kita yang mengeluarkan pendapat atau berbicara, kita nggak boleh motong. Maksudnya kita nggak boleh motong pembicaraan mereka. Mereka harus selesai bicara dulu baru kita berbicara. Lalu kalau berbicara dengan orang lain harus jelas menggunakan bahasa yang sopan, nggak boleh menyinggung atau menghina seseorang. Nah, yang kedua kalau tata krama dalam pergaulan sehari-hari kan kita harus rendah diri, nggak boleh sombong. Lalu yang kedua harus mohon maaf jika melakukan kesalahan, berterima kasih jika kita diberi sesuatu oleh orang lain. Sebenarnya hampir sama semua sih tata krama. Lalu yang ketiga kalau tata krama dalam berpenampilan, untuk berpenampilan kita sebaiknya itu harus berpenampilan yang sopan, rapi, sederhana. Yang kedua itu juga harus memperlihatkan sikon. Maksudnya sikon apa? Nah, jika kita di sekolah berarti kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Berarti kita kalau di sekolah berarti harus memakai baju atau pakaian seragam sekolah. Nah, misal kalau kalian mau ke tempat hajatan atau ke tempat hiburan atau ke tempat saudara, berarti kan pakaiannya kan harus menyesuaikan. Nggak mungkin kan kalau kalian mau ke tempat saudara atau ke mall itu pakai baju seragam sekolah. Nah, seperti itu.